Bahkan ada yang memberi testimoni, dia terjerat hutang riba, tidak bisa tidur, tidurnya nggak nyenyak. Ketika dia mengamalkan sholawat dalam keseharian dia bisa tidur nyenyak. Coba, berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang yang tidak bisa tidur nyenyak untuk berkonsultasi ke psikiater? Seolah-olah kita manggil Allah, ya Allah bantu aku dong. Kita bilang sekali. Allah bilang, ya hambaku aku akan membantu kamu. Ya hambaku aku akan membantu kamu. 10 kali Allah bilang. Seolah-olah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan sholawat untuk memudahkan rezeki, untuk membantu melunasi amanah, dan untuk menghadirkan pertolongan Allah kepada Anda yang saat ini sedang terkerengkeng dengan bunga riba. Apakah sholawat bisa membantu untuk melunasi hutang? Saya jawab, iya. Tetapi bukan berarti 10 juta hutang Anda dibayar dengan Anda membaca sholawat sebanyak 10 juta. Bukan. Akan tetapi caranya dengan Anda bersolawat, Allah akan membantu Anda untuk memudahkan dalam melunasi amanah Anda. Analoginya seperti ini teman-teman. Kondisi Anda saat ini yang Anda sedang merasakan terjerat bunga riba. Ini itu tidak disukai sama Allah. Sebenarnya yang Allah tidak suka itu adalah bunganya. Allah membolehkan kita untuk berhutang. Bahkan Allah menyampaikan melalui lisan manusia mulia Rasulullah SAW, kalau kita berhutang dengan kita niat ingin bersungguh-sungguh untuk mengembalikan, artinya kita tidak membohongi teman kita yang kita ngutang sama dia, Allah pasti membantu kita untuk melunasinya. Pasti, itu pasti. Itu Nabi Muhammad yang bilang dan itu wahyu dari Allah. Allah nggak mungkin bohong. Tetapi ternyata pinjaman hutang yang mengandung bunga itu tidak disukai Allah karena ada bunganya. Anda pinjam 10 juta, disuruh balikin 12 juta. Bunganya itu 2 juta. Itu yang nggak disukai Allah walaupun cuma 2 juta rupiah bunganya. Itu nggak disuka sama Allah. Belum kalau ada dendanya, kemudian penalti yang kalau ditotalin bisa sampai 20 juta Anda harus bayar. Sedangkan hutang pokoknya cuma 10 juta. Itu yang nggak boleh. Jual beli uang dengan uang. Makanya Allah tidak membantu Anda untuk melunasi amanah berupa riba. Makanya Allah memunculkan kepada Anda rasa negatif berupa cemas, khawatir, was-was, tidur tidak nyenyak, ibadah tidak khusyuk. Semuanya, semua perasaan negatif itu dimunculkan sama Allah kepada diri Anda karena akibat dari dosa riba. Dan inilah kondisi paling rendah dalam kehidupan. Ketika seseorang bermaksiat, melanggar apa yang Allah larang, itulah kondisi paling bawah dalam kehidupan. Tetapi teman-teman, saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, ada kabar baik di sini. Kabar baiknya adalah ternyata Allah itu sangat suka, sangat cinta, dan sangat gembira kepada hamba yang berbuat maksiat. Kemudian hamba yang berbuat maksiat ini bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah itu sangat gembira kepada hamba tersebut. Makanya sholawat inilah
sebagai gerbang pertama seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerbangnya itu sholawat. Mungkin Anda yang merasa perasaan negatif ini, sholatnya nggak benar, sholatnya masih belum komplit, kadang sholat kadang tidak, naudzubillah, dan lain sebagainya. Maka gerbang pertama ini adalah sholawat. Semakin Anda merasa cemas, semakin tinggi rasa khawatir, was-was, rasa tidak enak di hati Anda, maka sholawat yang harus Anda amalkan harus semakin banyak. Karena dengan kita mengamalkan sholawat, hati kita jadi tenang. Ini bukan teori, teman-teman. Ini nyata, ini praktek, dan ini testimoni. Dari siapa? Dari saya. Saya merasa tenang. Dari teman-teman di grup sholawat dan tahajud, grup yang saya bikin. Banyak yang bilang ketika mendawamkan sholawat, hati merasa tenang. Bahkan ada yang memberi testimoni, dia terjerat hutang riba, tidak bisa tidur, tidurnya nggak nyenyak. Ketika dia mengamalkan sholawat dalam keseharian dia bisa tidur nyenyak. Coba, berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang yang tidak bisa tidur nyenyak untuk berkonsultasi ke psikiater? Berapa puluh juta. Sedangkan ini cukup dengan sholawat. Ini resep yang diberikan Allah kepada kita. Gratis. Cuman kadang-kadang orang itu menyepelekan yang gratis. Ini penyakitnya. Makanya sholawat ini bisa menghapus rasa ini semuanya, teman-teman. Ini semuanya bisa dihapus hanya dengan sholawat. Hati kita menjadi tenang, kita bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun ini belum terselesaikan. Kemudian harapannya ketika hati tenang, kita bisa yakin, full keyakinan kita, full kita pasrah setelah kita berusaha, kita menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri hanya kepada Allah. Ini kita bisa berserah diri kepada Allah ini kalau hati kita tenang. Gak bisa kalau Anda masih cemas, khawatir, was-was, tidak enak. Kemudian Anda suruh percaya, ya Allah pasti bantu, Allah pasti bantu. Tanpa bersolawat, tanpa menenangkan hati itu tidak mungkin Anda bisa berserah diri kepada Allah. Tidak mungkin Anda bisa percaya kalau Allah pasti membantu Anda kalau tidak Anda tenang hatinya. Kalau Anda tidak bersolawat, kalau Anda masih memiliki rasa negatif ini, saya yakin. Makanya solawat inilah gerbang utama agar Anda bisa tenang hatinya. Setelah tenang, Anda bisa berserah diri kepada Allah. Bismillah ya Allah, aku sudah berusaha untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah. Setelahnya aku serahkan kepadamu ya Allah, agar engkau yang memberikan hasil yang terbaik untukku. Dan aku akan menerima keputusan darimu ya Allah. Ini dia. Lalu kemudian dengan sholawat inilah Allah berjanji melalui lisan manusia mulia untuk mengabulkan hajat kita. Entah itu hajat di dunia ataupun hajat di akhirat. Ini hadis perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat, mengucapkan sholawat sesering mungkin dalam keseharian kita. Hadiahnya Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Anda ingin amanah Anda dibantu sama Allah, amanah Anda cepat lunas, maka sholawatlah, ini janji Allah. Anda ingin masuk surga, sholawatlah, ini janji Allah.
Gitu teman-teman. Dan juga ini yang paling spesial teman-teman. Ketika kita bersolawat, satu kali kita bersolawat, Allah membalas solawat kita 10 kali. Maksudnya gimana? Seolah-olah kita manggil Allah, ya Allah bantu aku dong. Kita bilang sekali. Allah bilang, ya hambaku aku akan membantu kamu. Ya hambaku aku akan membantu kamu. 10 kali Allah bilang. Seolah-olah seperti itu. Jadi kalau kita bersolawat 1000 kali, maka dikali 10 aja. 10.000 kali Allah membalas solawat kita. Dengan apa membalasnya? Dengan ketenangan, dengan hajat dikabulkan, dengan dilunasi amanah ribanya. Lalu kemudian solawatnya, solawat apa? Bacanya berapa kali? Ini masalah teknis. Apapun solawatnya, semua solawat, semuanya dahsyat. Bacanya berapa kali? Setiap detik. Bahkan kalau bunga riba Anda itu sangat besar, Anda merasa dosa Anda sangat banyak, maka solawatnya harus semakin sering. Lalu kemudian selain amalan solawat, ada lagi apa enggak? Ada. Karena solawat inilah gerbang utamanya. Setelah solawat, ada amalan-amalan yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Ketika Allah sudah cinta kepada kita, artinya apapun yang kita mau dari perkara dunia dan akhirat akan diberi sama Allah sang pemilik jagat raya ini. Amalannya apa aja yang lainnya? Amalan yang lain silahkan Anda bisa ambil amalannya lewat link yang saya berikan di deskripsi video ini. Atau silahkan Anda mengunjungi website saya Faris Hidayat. farishidayat.com. Kemudian silahkan diisi nama Anda, lalu Anda akan dimasukkan ke WhatsApp. Nanti amalannya saya kasih lewat WhatsApp. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Jadi sholawat ini adalah gerbang utama agar kita mendapatkan cintanya Allah kepada kita. Karena jika Allah sudah cinta sama kita, apapun yang kita mau dari perkara dunia dan perkara akhirat diberikan kepada kita. Hati kita bisa tenang, kita bisa lebih yakin kepada Allah, hajat kita dikabulkan, dan Allah mencintai kita. Allah membalas sholawat kita 10 kali lipat lebih banyak dengan ketenangan, dengan surga yang abadi di akhirat. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya yang mewah dan kekal abadi. Dan yuk kita bertetangga bersama di surga Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.